Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Robi Ceyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mencairkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar atau PKD periode Juni 2026. Bantuan ini mencakup kartu anak, kartu lansia, serta kartu penyandang disabilitas Jakarta. Pencairan dilakukan mulai 25 Juni kepada lebih dari 215.000 penerima manfaat. Pemadanan data telah dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran dan akuntabel. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggandeng komunitas ojek online dan operator transportasi untuk mewujudkan keselamatan berkendara serta ketertiban jalan. Selain edukasi safety riding, Dishub juga membahas penataan parkir, salah satunya melalui penyediaan shelter atau ruang tunggu khusus ojek online di kawasan gedung perkantoran. Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi untuk skema publik area cleaner. Profesi ini sangat strategis dalam mendukung citra pariwisata ibu kota. 40 peserta pelatihan ini mendapatkan kurikulum standar ASEAN. Program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing destinasi serta mencetak tenaga kerja profesional dan kompeten. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 berlangsung meriah. Ribuan warga memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat menikmati berbagai sajian hiburan dan pertunjukan musik sekaligus peluncuran logo 5 Abad Jakarta. Ini bukan sekedar panggung hiburan rakyat, tetapi juga momentum Jakarta menuju 5 abad sebagai kota global. Ribuan warga yang datang dari berbagai penjuru tampak larut dalam kegembiraan. Mereka dihibur oleh penampilan spektakuler dari sederet musisi seperti Padi Reborn, Melukan Soul, Pasming Bass, hingga Mahalini memeriahkan acara ini. Mereka yang hadir ikut berdendang dan menari bersama dalam hangatnya suasana malam ibu kota yang kini terus mempercantik diri menuju kota global. Menariknya, pesta rakyat ini tidak hanya dinikmati oleh warga lokal Jakarta saja. Melihat antusiasme luar biasa dari masyarakat daerah penyangga, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turut hadir menyapa warga memberikan sebuah kado manis yang tak terduga. Dan pada malam hari ini, Jakarta mengadakan acara menyambut hari ulang tahun ke-499. Ini adalah puncak acara dari berbagai kegiatan yang saya tadi surprise. Saya sengaja menyalami banyak masyarakat yang datang dari luar kota, itu banyak banget. Ya, mereka memanfaatkan transportasi yang gratis di Jakarta. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, dari Medan, dari Bogor, dari Bandung. Itulah yang memang menjadi harapan kita. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan rasa nyaman kepada warganya dengan melakukan berbagai inovasi pembangunan infrastruktur jelang 5 abad kota Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Jakarta, tahukah Anda, salah satu kemacetan di Jakarta adalah karena tingginya mobilitas warga dari daerah penyangga. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, setiap hari ada 4 juta orang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masuk ke Jakarta. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat berdialog dengan warga pada malam puncak ulang tahun ke-499 Jakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memberikan layanan transportasi publik yang lebih baik. Tidak hanya bagi warganya, namun juga warga daerah penyangga yang beraktivitas di Jakarta. Jakarta salah satu yang menyebabkan macet adalah ketika hari orang datang kurang lebih 4 juta. Sore hari kurang lebih 4 juta kembali ke kediamannya masing-masing. Itulah yang sekarang diatur oleh Jakarta. Saat ini Pemprov DKI Jakarta menyediakan kurang lebih 18 rute Trans Jabodetabek yang beroperasi lintas batas Transjakarta. Rute ini melayani mobilitas masyarakat yang menghubungkan wilayah Jakarta dengan kawasan penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Transportasi umum yang nyaman dan terintegrasi ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi sehingga kemacetan dapat berkurang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Transjakarta resmi menghentikan rute 1N Tanah Abang Blok M dan 10D Tanjung Priuk Kampung Rambutan mulai 1 Juli 2026 mendatang. Penyesuaian ini dilakukan agar layanan Transjakarta ke depannya semakin optimal. Meski kedua rute tersebut tidak lagi beroperasi, ada rute alternatif yang telah disiapkan. Warga Jakarta, khususnya pelanggan setia Transjakarta, juga bisa langsung cek aplikasi TJ Transjakarta. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Ciyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.